Nah, sekarang kita bahas ya yang contoh 3. Jadi contoh 1, contoh 2 ini sebagai contoh yang perlu kalian jadikan fondasi awal ya untuk langkah-langkah jelas untuk penyelesaian tergantung tipe soalnya karena kompleksitas soal ini sangat banyak, variasi soalnya sangat banyak ya. Kita lihat contoh 3. Misal suatu peubah acak X dan misal Y-nya sama dengan X kuadrat, tentukan fungsi densitas peluang bagi Y. Oke, silakan ya, coba dipahami terlebih dahulu, coba dikerjakan sendiri, kemudian kita bahas ya. Sudah ada ya ini pembahasannya, tapi silakan dipahami. Oke, ya kita bahas bersama ya. Perhatikan di sini dia ya punya x-nya itu x kuadrat kurang dari sama dengan y ya. Nah, padahal untuk x kuadrat kurang dari sama dengan y, perhatikan ya. Kita punya ini adalah gambar ya dari y sama dengan x kuadrat ya. Ini masih pakai gambar. Jadi di sini x dan y ya. Kita sesuaikan nih gambarnya. Berarti kita punya ya. Nah, kita punya dia y-nya sama dengan x kuadrat ya. Kita ingin menentukan jadi diketahui suatu peubah acak x ya, misal y-nya sama dengan x kuadrat, tentukan fungsi densitas peluang bagi y. Nah, berarti kan kita bisa lihat ya untuk FY-nya peluang dari x kuadrat kurang dari sama dengan y. Kalau kita punya x kuadrat yang kurang dari sama dengan y, ini ya, berarti kita bisa gambarkan ya bahwa x-nya itu lebih besar sama dengan min akar y kurang dari sama dengan akar y, ya. Ya. Misalnya saya lihat garis di sini ya. Saya lihat garis di sini. Dia ini sama dengan y. Nah, padahal kalau kita punya x kuadrat ya, ini tuh bisa dipandang saya punya dua nilai x yang menghasilkan satu nilai yang sama, ya kan? Karena di sini x kuadrat kurang dari sama dengan y. Nah, berarti saya punya pasti karena x kuadrat kurang dari sama dengan y, berarti saya sama dengan sinus akar y. Ya kan? Supaya menghasilkan y. Nah, karena x-nya itu sama dengan plus minus akar y, perhatikan. Kalau saya punya di sini min akar y sampai akar y, ini kan yang mau dicari. Nah, padahal dia px kuadrat kurang dari sama dengan y. Dia sama dengan peluang x lebih besar sama dengan min akar y kurang dari sama dengan akar y. Untuk mencari ini bagaimana? Ya, kalian bisa tentukan dengan peluang ya, fx akar y ya. Jadi keseluruhan semua ke sana kita kurangi dengan ya ini dengan efek dari min akar y ya. Nah, kemudian fungsi densitas peluang bagi y bagaimana cara mencarinya? Ya, tinggal kita turunkan FY-nya dari DDY dari fx akar y min fx min akar y ya. Nah, perhatikan ya, ini harus kalian jabarkan
satu persatu ya. Ingat bahwa ketika kalian punya turunan terhadap fungsi distribusi kumulatif, kalian akan memperoleh fungsinya ya. Berarti kalian peroleh fx ya dari akar y, ingat punya implisit ya dari ddy akar y. Fx min akar y berarti punya fungsinya turunannya tapi dikalikan dengan ya turunan dari min akar y. Nah, dari sini ya, kenapa bisa diperoleh yang baris ketiga? Ya, jabarkan ya. Mari kita jabarkan. Berarti kan kita punya fx akar y. Fx akar y. D per dy dari akar y berarti kita peroleh setengah y pangkat min setengah ya. Ya. Kemudian kita kurangi dengan fx min akar y. Dikalikan dengan turunannya dari min akar y berarti min setengah dikalikan y pangkat min setengah ya. Oke. Dari sini berarti bisa kita keluarkan ya. Ada 1/2 akar y. Ya. Kita keluarkan. Nah, tinggal diperoleh di 1/2 akar 2y ya, tinggal fx akar y ya. Di sini juga sama plus 1/2 akar y, yang tersisa adalah fx min akar y. Ini ya, sehingga kita bisa keluarkan 1/2 akar 2y dikalikan fx akar y plus fx min akar y. Ya, dimana y-nya lebih besar dari 0 ya, supaya akar y ini terdefinisi. Oke, jelas ya? Nah, ini variasi contoh yang lainnya.